Sementara itu, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Marquez datang bersama dua pembalap Indonesia, Mario Suryo-Aji dari kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama yang meraih runner-up dari seri Rookies Cup. Jelang gelaran laga MotoGP Mandalika 2025, pembalap Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Kedatangan juara dunia MotoGP 2025 bersama dua pembalap Indonesia didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan CEO Injourney Maya Watono. Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan agar pembalap muda Mario Aji dan Veda tetap menjadi pembalap berbakat tanah air yang dimana Indonesia masih memiliki kontrak panjang dengan MotoGP sampai 2031 mendatang. Sebelum meninggalkan istana, Marc menyempatkan diri menyapa dan menyampaikan keterangan kepada awak media. Dirinya menyebut penampilannya di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara. Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan. Dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Gelaran MotoGP Mandalika 2025 sendiri akan mulai digelar Jumat mendatang, yakni dari tanggal 3 hingga 5 Oktober. Meski telah menjadi juara, Marquez tetap bertekad menjadi yang tercepat di sirkuit kebanggaan Indonesia. Di Jakarta, Bagus Prasetya, Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah terjadinya tawuran di Jakarta Utara, sebuah komunitas anak muda di Penjaringan menggelar pertandingan tinju amatir. Gelaran olahraga ini disambut antusias oleh warga. Warga Penjaringan, Jakarta Utara antusias saat menyaksikan pertandingan tinju yang digelar di Rumah Susun Mawar Minggu siang. Sebanyak 112 peserta, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bersemangat mengikuti acara ini. Total ada 56 laga yang dipertandingkan pada kejuaraan tinju amatir ini. Kegiatan yang digelar oleh komunitas anak muda Penjaringan Bersatu ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran yang marak terjadi di Jakarta Utara. Baru kali ini. Persiapannya gimana mas? Persiapannya sih cukup matang sih. Jadi bisa sebagus ini. Kenapa pengen ikut acara ini mas? Tertantang lagi mas. Tertantang karena mungkin inian saya. Jalan saya ada di sini. Antisipasi adanya tawuran di Penjaringan. Kebetulan semua panitia yang ada di boxing Penjaringan Bersatu itu adalah pemimpin anak muda yang ada di Penjaringan. Pesertanya bebas atau anak sekolah atau gimana bang? Pesertanya ini bebas, dari anak-anak, dewasa, sampai perempuan juga ada. Para juara pada turnamen tinju amatir ini akan memperoleh sertifikat dan medali penghargaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral fenomena hujan es terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Cuaca buruk juga melanda wilayah lainnya. Fenomena hujan es terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hujan turun disertai butiran menyerupai es batu terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang. Selama fenomena hujan es yang berlangsung, suara petir yang cukup kencang membuat warga enggan keluar rumah meski dalam keadaan mati lampu. Meski berlangsung selama 20 menit, tidak ditemukan adanya genteng rumah yang mengalami kerusakan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, hujan disertai angin kencang menerjang kawasan pasar wisata.
Kencangnya hembusan angin sempat membuat warga panik. Angin kencang juga menyapu kawasan pedagang kaki lima di timur Stadion Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, 39 rumah dilaporkan rusak. Sementara itu, hujan lebat disertai angin kencang membuat 33 pohon tumbang di kota Boyolali, Jawa Tengah. Di halaman pasar Sunggingan Boyolali, pohon tumbang menimpa minibus yang terparkir. Pohon juga menimpa sebuah tenda warung PKL dan 1 unit motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum bisa terevakuasi. Pemirsa, 4 remaja tenggelam saat mandi di pantai di Kabupaten Belitung Timur. 2 korban ditemukan meninggal dunia, 1 selamat dan 1 lagi dalam pencarian. Warga mengevakuasi 2 pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Menara, Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Korban bernama Miranda, 17 tahun, dan Sahira, 11 tahun. Keduanya ditemukan nelayan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, korban lain atas nama Ardita Rahayu berusia 17 tahun ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara 1 korban lainnya, Zira Aprilia, 11 tahun, belum ditemukan. Liburan, ini hanya 4 orang mungkin kepingin mandi. Terus kemudian kejadian sebetulnya di Muara pelabuhan yang masuk Manggar. 4 orang melakukan mandi sementara di sana, di tempat lokasi mandi itu tempat yang tidak biasa untuk mandi. Sebelumnya diketahui para korban bermain air di Pantai Menara, Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Tingginya gelombang dan derasnya arus laut membuat ke-4 pelajar tersebut terseret arus dan tenggelam. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Proses evakuasi pencarian korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qazi di Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Diduga masih ada puluhan santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Petugas gabungan masih terus berusaha mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Namun dari sore hingga malam, petugas belum berhasil mengevakuasi satupun korban. Sejak sore belum terlihat ambulans yang keluar maupun masuk ke lokasi pencarian. Proses evakuasi akan terus dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Hingga hari ini, sebanyak 102 santri menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qazi. 99 orang santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Korban dirawat di 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RS Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar.